Dari Tariq bin Syihab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Mereka mengatakan, berkorbanlah walau hanya dengan seekor lalat. Ia pun berkorban dengan seekor lalat, sehingga mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena sebab itulah ia masuk neraka. Mereka juga memerintahkan kepada orang yang satunya, berkorbanlah. Ia menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya. Karena itulah ia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud halaman 15, juga oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah juz 1 halaman 203, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya juz 6 halaman 477, nomor 33.028. Hadis ini adalah mauquf sahih, hanya sampai sahabat. Lihat tahqiq Syekh Abdul Qadir Al-Arnud terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab halaman 49, terbitan Darussalam. Mengapa seseorang yang mempersembahkan seekor lalat yang kecil dan mungkin hina justru menyebabkannya dia masuk surga atau masuk neraka? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena orang tadi mempersembahkan lalat ya, itu kepada selain Allah, yaitu kepada berhala, maka dia telah berbuat syirik. Sedangkan apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan, ya, ucapan, perkataan, atau apalagi ibadah kita, maka itu tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah Ta'ala. Kita niatkan untuk selain Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, Qul katakanlah, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa mahyaya dan ibadahku. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan wa mahyaya ini artinya adalah sembelihan, persembahan atau kurban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid dan Imam Asy-Syauri dari Asadi, dari Said Ibnu Zubair dan dari Ad-Dahhak juga ya, mereka mengatakan bahwa wanusuki ini artinya adalah sembelihan, persembahan atau kurban. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya, maka jangan menyekutukannya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Oleh karena itu, maka ketika seseorang berkurban kepada selain Allah Ta'ala, baik itu misalkan untuk berhala, untuk karuhun, atau untuk setan penunggu kebun, sawah, penunggu gunung, ya, atau juga laut, ya, dan lain-lain. Begitupun pada manusia yang dikenal dengan istilah tumbal, ya, pengorbanan atau sesajen ya maaf, baik dengan menyembelih kambing, menyembelih ayam, menyembelih kerbau, ya, atau memberikan makanan, buah-buahan, ya, dengan tujuan untuk pengagungan, sebagai bentuk pengagungan untuk memohon keselamatan, keberkahan, kesembuhan, kemudahan atau perlindungan dari selain Allah Ta'ala, maka itu termasuk perbuatan syirik dan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ya, atau kafir, ya, jika syiriknya besar, syirkur akbar. Karena Allah Ta'ala berfirman,
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Yang artinya kurang lebih ya, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu yang menyekutukan Allah mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, ya, neraka, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka pasti menyesal. Quran surat Al-Baqarah ayat 165 ya. Di ayat lain Allah jelaskan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Di ayat lain Allah jelaskan, innahu may yusyrik billah, ya. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, nah ya, faqad harama alaihil jannah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya jannah, surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya ialah neraka. Wa maliz zalimina min ansar. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, seorang penolong pun. Berarti dia tidak akan mendapatkan syafaat dari seorang pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Maka ketika seseorang belum tobat dari kesyirikan, apalagi syiriknya itu syirik besar, ya, tobat itu kan berhenti, menyesal dan tidak melakukannya lagi, maka dia matinya pasti masuk neraka dan bisa jadi abadi di neraka, ya, ketika syiriknya besar. Mudah-mudahan kita semua bisa Allah jauhkan dari hal-hal yang mengandung kesyirikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.